Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Ya, kali ini kita akan memulai pelajaran baru lagi setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester 1 kemarin. Jadi kita akan membahas materi langsung aja ya. Kemarin terakhir Ustazah telah menyampaikan materi keempat, lesson 4 ya, tentang hometown. Yang mana di situ disampaikan tentang preposition. Preposition itu tata letak suatu benda. Kita ulang kembali ya untuk materi tersebut. Nah, di sini Ustazah telah mempersiapkan beberapa contoh beberapa contoh preposition of place. Yang pertama ini ada on. Bacanya on. On itu artinya di atas. Jadi bolanya itu berada di atas kotak. Nah, on di sini menempel ya, bolanya itu berarti meletakkan di sebuah tempat. Sedangkan yang di sini ada above. Above artinya juga di atas. Di atas tetapi dia tidak berada langsung persis di kotaknya, tetapi dia ada di atasnya dan tidak berada di atas persis. Contohnya seperti ada meja yang menempel di dinding, kemudian menunjuk gambar yang ada di atas meja. Jadi kita menggunakannya above. The picture is above the table. Gitu. Jadi bayangin ya, ada meja yang menempel di dinding, kemudian di atas mejanya itu di dindingnya terdapat sebuah foto atau gambar. Jadi kita menggunakannya above. Kemudian ada over. Over di sini sama, artinya juga di atas, tetapi ini di atas kita persis dan tidak menempel. Contohnya kita berdiri di bawah lampu pijar. Jadi kita ngomongnya lampu itu berada di atas kita. Nah itu tuh kalau over tuh atas kita persis gitu ya, persis banget di atas kita. Jadi the lamp is over my head. Lampunya persis sekali berada di atasku gitu. Kemudian ada in front of. In front of ini artinya di depan. Jadi the ball is in front of the box. Bolanya berada di depan kotak. Kemudian ada next to atau beside. Next to, beside. Cara membacanya seperti itu. Yang artinya di samping atau di sebelah. The ball is beside the box. Atau the ball is next to the box. Gitu. Jadi bolanya berada di sebelah kotak. Selanjutnya ada below. Bukan below ya, tapi below. Below artinya di bawah. Tetapi di bawah sini dia tidak langsung menempel pada kotak, tetapi ada jaraknya. Sama seperti yang above. Below. The ball is below the box. Kalau ini juga under. Kalau under di bawah artinya letaknya berada persis menempel di box. Jadi semisal ini bola ya, the ball is under the box gitu. Kemudian ada behind. Behind artinya di belakang. Jadi the ball is behind the box. Bolanya berada di belakang kotak. Seperti itu. Nah, ini sama ya, penjelasannya sama seperti yang ada di sini. Next, selanjutnya kita mempelajari preposition of place and movement. Berarti maksudnya itu preposition of place, tata letak suatu tempat dan pergerakan. Movement itu adalah sebuah pergerakan. Nah, di sini pertama ada up. Bacanya up, bukan up. Up di sini artinya adalah naik. Kemudian ada down. Down, turun atau ke bawah. Ini naik atau ke atas. Kemudian out of, keluar. Kemudian ada in, masuk. Nah, biasanya kan di sini kalau kita sering ke suatu tempat gedung gitu, ada out sama in gitu. Jadi kalau out itu keluar,
untuk keluar, sedangkan in berarti itu tanda untuk masuk. Nah, selain itu in juga diartikan sebagai di dalam. Ini kalau preposition of place-nya ya. Kalau yang tadi ini, yang di atas ini 1, 2, 3, 4 ini, up, down, out of, in itu adalah sebuah movement, pergerakan. Sedangkan yang ini, in di sini adalah preposition of place. Jadi tempat suatu letak gitu. Letak suatu benda. In di dalam, on di atas, under di bawah, over melampaui, gitu, melampaui. Jadi kayak melewati di atasnya gitu. Kemudian ada at, itu berada di sebuah tempat. Kemudian ada across artinya menyeberang atau melewati. Kemudian ada along, yang terakhir ini ada along artinya along di sini artinya sepanjang atau berarti sepanjang jalan gitu. Nah, ini juga contoh yang lainnya, ada in di dalam, on di atas, under di bawah, over di atas, behind di belakang, between di antara. Jadi the ball is between the lines. Bolanya berada di antara dua garis gitu. Terus out itu keluar. Kalau far itu jauh. Nah, ada lagi dekat itu near. Nah, paham anak-anak? Jadi itu Ustazah tambahkan ya untuk pengenalan preposition of place dan movement. Selanjutnya, ini ada contoh untuk menunjukkan sebuah arah atau direction. Semisal kalau ada orang yang menanyakan tempat titik lokasi, kita bisa menggunakan ini juga. Yang pertama ini ada go straight atau go ahead atau go on. Itu artinya jalan lurus terus gitu, lurus saja terus gitu. Terus kemudian ada ini ya, itu contohnya go straight, jalan lurus. Kemudian ada turn left. Turn left artinya belok kiri. Left ini adalah kiri. Kemudian ada turn right. Right adalah kanan. Jadi turn right artinya belok kanan. Paham ya? Ingat-ingat kembali. Kemudian di sini kita buka ada sebuah bacaan. Yang pertama, kita baca ya bareng-bareng. Where is your house? I'm in front of the mall right now. Artinya, di manakah rumahmu? I'm in front of the mall right now. Aku berada di depan mall sekarang. Ini yang saya menjawab. Follow the road and turn left into the alley. My house is behind the gym. Jadi follow the road and turn left into the alley maksudnya follow, ikuti jalan dan belok kiri sampai menuju gang. My house is behind the gym. Rumahku berada di belakang gym. Gym itu tempat fitness gitu. Kemudian teks kedua ada where is the canteen? Ulangi ya bacanya. Where is the canteen? Dia menjawab, it is down the hall, across the schoolyard. Thank you. Nah, ini where is the canteen? Artinya di manakah kantin? It is down the hall, itu maksudnya ada di bawah aula, di seberang lapangan sekolah. Thank you, terima kasih. Jadi kalau kita menanyakan sebuah letak dan kemudian dijawab oleh orang lain, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih gitu. Kemudian ini ada anak kecil sama ibu-ibu. Excuse me, miss, where is the nearest shop? Kemudian ibunya menjawab, just follow this road. The shop is near the corner. Thank you very much. Nah, kalau di sini kan karena dia anak kecil, jadi dia sopan. Excuse me, miss. Permisi, Bu. Where is the nearest shop?
di manakah letak toko yang terdekat, yang paling dekat gitu. Jadi ibunya menjawab, ikuti saja jalan ini. Tokonya berada di ujung sana gitu, di corner itu di ujung. Kemudian anak ini menjawab, thank you very much. Terima kasih banyak. Kemudian lagi ada ini. Excuse me, sir. I think I'm lost. Would you tell me where the exit of this store is? Sure. Go down the elevator. The exit door is behind the big teddy bear. Thank you very much. Thank you so much. Nah, di sini permisi juga. I think I'm lost. Aku pikir aku kesasar. Apakah kamu mau memberitahuku di mana tempat pintu keluar dari toko ini? Jawabannya menjawab, tentu. Pergi ke bawah melalui elevator. Elevator tuh lift. Terus the exit door is behind the big teddy bear. Pintu keluar berada di belakang boneka teddy bear gitu. Boneka teddy bear besar. Thank you so much. Terima kasih banyak. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana untuk asking and giving direction gitu. Asking itu menanyakan, sedangkan giving itu memberikan. Yang pertama ada asking direction. Di sini ada 3 pertanyaan. Is this the way to ... Yang maknanya, apakah ini jalan menuju ... Nah, titik-titiknya tuh mana? Jalan apa? Suatu tempat yang kamu tuju. Kemudian jawabannya ini, yes, follow this road atau follow this street, bla 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 bla, gitu ya. Jadi jawabannya iya, ikutin jalan ini, kemudian apa-apa-apa gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada where is the ... Di mana tempat? Semisal pet shop gitu ya. Pet shop itu toko toko yang penjual alat-alat makanan-makanan hewan peliharaan. Jadi namanya pet shop. Where is the pet shop? Nah, di mana tempat pet shop? Sure. Tentu. Go, pergi ke mana, kemudian kemana gitu. Jadi then, sure, go ... then ... Jadi kemudian kemana gitu. Yang ketiga ada do you know the way to ... Apakah kamu tahu jalan menuju mana gitu. Itu cara menanyakannya. Terus jawabannya bisa langsung it is right this way. Jadi lurus melewati jalan ini aja, terus kemudian turn left, turn right, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ini untuk contoh giving direction, sedangkan yang ini contoh asking direction atau menanyakan sebuah tempat. Nah, sampai sini kita coba menjawab bersama-sama untuk tugas yang ada di sini. Ini ada di buku ya. Pertama, Anto. I will come to your house. Di sini ada pilihan jawaban. Give the direction or do you know the way? Will you? Nah, maksudnya ini dipilih ya, mana jawaban yang betul. Coba mana, give the direction atau do you know the way? Will you? Nah, coba ya. Jadi yang ini jawabannya adalah yang do you know the way? Will you? Aku akan datang ke rumahmu. Do you know the way? Will you? Apakah kamu tahu jalannya seperti mana? Seperti apa? Terus apakah kamu mau gitu? Adi menjawab, sure. Take Durian Street and mana the intersection. Terus titik-titik and stop in front of the grocery. Tentu ambil tempat lokasinya berada di Jalan Durian dan stop atau go across. Nah, jadi jawabannya ini adalah go across. Go across itu merupakan
menyeberangi intersection. Intersection itu pertigaan. Kemudian apa nih? Sit down atau follow the street. Kalau sit down itu duduk, sedangkan kalau follow the street ini ikutin jalan. Dan stop di depan the grocery. Grocery itu merupakan toko kelontong. Jadi berhenti di depan toko kelontong gitu ya. Which one is your house? Yang mana rumahmu? My house is behind the grocery. Rumahku berada di belakang toko kelontong. Alright, ini forget it atau thanks. I'll meet you this evening. Oke, forget it itu ada lupakan. Thanks itu terima kasih. I'll meet you this evening. Aku akan bertemu denganmu malam ini. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang thanks. Thank you. Jadi karena dia sudah menjawabkan directionnya, jadi kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ya begitu anak-anak. Sudah paham? Kalau belum paham silahkan langsung tanyakan ke Ustazah ya. Tidak usah sungkan-sungkan supaya kalian bisa. Kalau sudah paham, kalian boleh mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Itu banyak sekali ya latihan-latihan soalnya, itu bisa meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi-materi yang telah Ustazah sampaikan. Jadi sampai jumpa minggu depan ya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.